Hmm. Oke. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Shalom, selamat Lagi malam. hari ini tentulah bukan kebetulan, kita yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum lebih jauh dan dalam untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat malam hari ini, di mana di malam hari ini kami sudah berada di tanggal ke-20, hari ke-20 Tuhan, bulan Desember. Percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam wujud kesederhanaan Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana menurut kehendak-Mu. Ya Aba ya Bapa, malam hari ini bukan kebetulan siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom malam hari ini Bapa. Buat hati kami semakin mengenal akan Engkau, semakin mendekat diri kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati hari-hari kami. Hanya semuanya karena kasih dan anugerah yang Kau beri dengan cuma-cuma dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, ya Aba ya Bapa. Biarlah siapapun kami Tuhan, kami bersepakat merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah pertemuan kami dalam ibadah Zoom ini Tuhan tidak hanya sekedar untuk rutinitas, tetapi kami semakin dikuatkan, semakin mengenal akan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin tahu isi hati-Mu Tuhan. Ajak kami selalu merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu. Di mana kami lebih dari 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir saat ini. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau menyertai hamba kami sebagai perpanjangan lidah yang Kau percayakan saat ini. Kau butuhkan urapan yang baru daripada Engkau. Kau sendiri yang berbicara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Salam. Shalom. Bapak Ibu. Apa untungnya, saya mau bertanya, apa untungnya bagi kita ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Tentu sangat-sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu di saat kita mengalami pergumulan, ada ayat yang menyejukkan hati kita, ada ayat yang menegur, ada ayat yang menghibur kita. Tentu sangat bermanfaat sekali karena firman-Nya mengatakan di dalam Amsal ya, Amsal pasal 1 ayat 7 yang berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bayangkan Bapak Ibu, ayat ini mengatakan ada 2 kata Bapak Ibu. Takut akan Tuhan yang pertama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi artinya kalau kita takut akan Tuhan, kita takut berbohong, kita takut menipu, kita takut untuk menyakiti hati orang lain, di situ ada konsekuensi yang kita dapat, ada hukuman yang dari Tuhan. Entah itu apapun itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu adalah orang yang bebal Bapak Ibu. Orang yang bebal juga mengalami apa? Ada konsekuensinya. Tidak mau sadar, tidak mau tobat, tetap saja menjadi seorang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi di sini dikatakan di ayatnya tadi yang bagian takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat untung, sangat beruntung kalau kita di sini judul malam hari ini yang saya bawa adalah apa untungnya memiliki telinga seorang murid. Jadi seorang murid itu mendengar apa yang disampaikan gurunya. Seorang murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Seperti itu juga dengan firman Tuhan. Mengajar kita untuk setia, mengajarkan kita untuk kita bisa sadar akan kehidupan apa yang kita lakukan, apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu. Nah, untuk tidak salah mengambil keputusan. Itulah pentingnya. Supaya kita tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan. Penting sekali. Apa yang dikatakan di dalam Amsal Salomo, kita lihat di dalam ayatnya Amsal pasal 2, yang dengan judul faedah pada menuntut hikmat. Yang dikatakan di sini, mari saya akan baca dari ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu. Amsal pasal 2, ayat 3, dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-7 dan lanjut ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jadi di ayat yang ketiga mengatakan, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada
kepandaian. Bapak Ibu, ada dua kata di sini. Apa? Pengertian dan kepandaian. Ada dua kata, kepengertian dan kepandaian. Tetapi di sini yang luar biasa, kenapa Salomo mengambil hikmat ini Bapak Ibu? Dia tidak meminta yang lain, tetapi dia minta hikmat yang luar biasa. Hikmat itu untuk menimbang apakah ini yang kehendak Allah atau bukan, atau keinginannya sendiri. Tetapi di sini hikmat itu luar biasa Bapak Ibu, yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, sehingga Tuhan tambahkan kepadanya, yaitu dia memberikan segala apa yang dibutuhkan Raja Salomo waktu itu. Nah, di situ penting sekali bagi kita untuk memiliki hikmat, untuk kita bisa menimbang yang mana yang berkenan di mata Tuhan, yang mana kehendak Tuhan, dan yang tidak. Dan ayatnya yang kelima, jawaban, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi katakan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, kita mengenal akan Allah lewat firman Tuhan. Mungkin setiap hari, tiap pagi kita baca firman Tuhan, 1 pasal, 2 pasal. Di situ ada ayat yang menguatkan, ada ayat yang memberikan kita supaya kita tidak salah langkah, ada ayat yang menuntun supaya kita tetap berjalan menurut koridor Allah, supaya kita tidak salah langkah Bapak Ibu. Sekali lagi, firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan menegur, firman Tuhan juga memberikan kita semangat supaya kita untuk kita menimbang yang mana kehendak Allah dan yang tidak. Jadi itu sangat penting kita memiliki telinga seorang murid untuk mendengar apa itu, karena iman timbul lewat pendengaran Bapak Ibu. Pendengaran kita akan firman Kristus. Jadi dikatakan, saya lanjut ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu, ada dua, pengetahuan dan kepandaian. Nah, jadi di sini, kalau orang pandai dan orang memiliki kepandaian dan hikmat, itu luar biasa Bapak Ibu. Orang yang pandai, tahu pandai itu karunia yang luar biasa. Tapi di sini bukanlah orang yang cerdas, yang tidak ada dikatakan cerdas. Cerdas itu banyak, orang cerdas banyak Bapak Ibu. Tetapi orang yang berhikmat itu sangat jarang kita peroleh. Hikmat itu adalah untuk bisa menimbang, untuk bisa memilah apakah ini jalan yang benar atau tidak, apakah pergaulan saya salah apa benar. Jadi di situ dengan kata hikmat. Jadi firman Tuhan menegur kita supaya kita tidak salah langkah, tidak salah memilih teman. Kadang-kadang Bapak Ibu kita memilih teman. Teman kita ini suka sekali pagi-pagi membicarakan orang, mengata-ngatai orang. Jadi disitulah adalah dikatakan ragi Bapak Ibu. Ragi itu sifatnya mengembang Bapak Ibu. Nanti kita ngomong ke sini jadi mengembang, ke tempat lain mengembang. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Itu adalah dikatakan ragi orang Farisi tadi. Jadi disitulah penting sekali kita memiliki hikmat untuk kita tidak terpengaruh, tidak salah langkah, memilih pergaulan, memilih teman, memilih tiap pagi kita bagaimana, apa yang kita cari pagi-pagi adalah kita datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sangat penting dan sangat membuat kita beruntung Bapak Ibu, supaya kita tidak salah langkah dan tidak salah mengambil keputusan. Saya lanjut dengan ayatnya yang ke-7 sekali lagi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Menjadi perisai artinya tidak salah langkah. Jadi firman Tuhan itu adalah mengingatkan kita untuk kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi baca firman Tuhan setiap hari. Kita ambil apakah 1 ayat, 2 ayat. Di situ kita merasakan betapa hubungan kita dengan Tuhan, dengan membaca dan mengenal akan firman Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat 7, ayat Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 tadi berkata, saya bacakan sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan Bapak Ibu. Dan yang kedua ayatnya bagian B, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sudah menghina hikmat dan didikan Bapak Ibu. Bayangkan di sini Bapak Ibu katakan ayat ini luar biasa bagi kita. Jadi itu penting sekali kita memiliki telinga seorang murid untuk kita bisa mengerti, kita memahami, mendengar firman Tuhan, karena iman timbul sekali lagi dari pendengaran kita Bapak Ibu. Bukan kita melihat segala sesuatu, tapi dari pendengaran kita akan firman Kristus. Kita lanjut lagi, kita lihat ayatnya 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan Bapak Ibu. Nah, dan kejujuran, bahkan setiap jalannya yang baik.
Bapak Ibu, ayatnya 10 saya bacakan kembali. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Bapak, itu untuk sekali Bapak Ibu. Jadi untuk kita semua, termasuk saya juga, jadi hikmat dan didikan itu sangat-sangat penting. Kenapa Raja Salomo meminta hikmat? Dia tidak meminta yang lain Bapak Ibu. Jadi kita contoh yang luar biasa. Di situ Tuhan tambahkan kepadanya karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Bayangkan Bapak Ibu, ayat yang ke-11 ada dua kata kebijaksanaan. Yang pertama kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Di situ hikmat dan kepandaian yang dari Tuhan itu sangat sangat penting Bapak Ibu, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Itulah pentingnya kita baca firman Tuhan, karena ada ayat yang menguatkan, ada ayat yang menegur kita untuk kita tidak salah langkah, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Apa yang dilakukan Raja Salomo seperti itu Bapak Ibu. Di dalam Amsal, dia mengambil dan meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak meminta yang lain, karena Tuhan tahu isi hatinya, karena Tuhan tahu bagaimana hati Raja Salomo, sehingga Tuhan tambahkan kekayaan, segala macam kekayaan diberikan kepadanya. Kembali kita lihat lagi di ayatnya yang ketiga, Amsal pasal 3, ayat pertama yang mengatakan dengan judul berkat dari hikmat. Kita lihat di ayatnya yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan pernah kita menganggap kita hebat, kita pintar, kita mampu, kita kuat. Itu adalah mengarah kepada kesombongan Bapak Ibu. Jadi kita perlu Tuhan untuk menuntun kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, karena bukan kuat hebat gagah kita. Kita ada sebagaimana adanya. Tetapi karena pemberian yang Tuhan beri dengan cuma-cuma. Jadi katakan di ayatnya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya Bapak Ibu, kita menjauhi pergaulan yang salah bisa membuat kita juga salah langkah. Jadi hati-hati juga kita memilih kawan, kita memilih orang yang tempat kita berbicara, tempat kita bergaul. Kadang-kadang pergaulan itu bisa menjadi racun. Kenapa saya katakan racun? Yang biasanya kita tidak pernah membicarakan orang, biasanya tidak pernah menyakiti hati orang, kita jadi ikut. Oh ya, si A ini begini-begini, si B begini-begini. Akhirnya kita jadi ikut. Akhirnya kita terpengaruh. Dan seperti ragi tadi Bapak Ibu saya bilang, ragi itu sifatnya mengembang. Nanti kita berbicara dengan ini beda, bicara di sini beda. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terkontaminasi Bapak Ibu. Yang tadinya kita tidak seperti itu. Dan itulah artinya kita harus memiliki hikmat untuk memilah yang mana teman, yang mana yang bisa kita andalkan, yang mana teman yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar untuk datang kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini luar biasa. Ayat yang keempat berbunyi, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ada dua Bapak Ibu, dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi perkenanan Tuhan. Orang melihat orang yang rendah hati, orang yang mau memberi masukan yang baik, di situ kita dikenan Tuhan. Bahkan manusia pun senang Bapak Ibu. Dikatakan di ayatnya yang keempat ini tadi berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Kasih dan penghargaan ada dua Bapak Ibu. Yang ketiga dalam pandangan Allah serta manusia. Allah dan manusia. Jadi jadilah kita menjadi orang yang menyenangkan, teman yang menyenangkan, teman yang mengarahkan kita datang kepada Tuhan, yang bisa menegur kita, yang bisa membawa kita datang kepada Tuhan, bukan mencari kepada hal-hal yang lain Bapak Ibu. Membawa kita, menarik kita, karena dosa itu seperti magnet Bapak Ibu. Menarik orang percaya, menarik orang benar kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi di situ sifatnya yang berbau dosa, yang untuk pencemooh, suka membicarakan orang lain, kesalahan orang lain, suka melihat kekurangan orang lain, itu Bapak Ibu, itu sangat fatal dampaknya. Akhirnya kita terkontaminasi. Disitulah pentingnya kita memiliki hikmat untuk menimbang, untuk memilah, untuk melihat mana kehendak Allah dan yang mana yang tidak. Jadi di ayat ini Amsal Salomo luar biasa. Dikatakan di sini di ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, itu yang dikatakan. Kemudian ayat yang kedua lagi yang mengatakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh dikatakan firman Tuhan ini menghina hikmat dan didikan.
dia menghina, dia tidak mau terima. Saya diajarkan begini, saya juga ngerti, saya juga tahu. Mungkin ada yang begitu. Jadi artinya dia mencela, dia tidak mau terima dengan apa yang diajarkan, disampaikan. Nah, di situ penting sekali Bapak Ibu. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi kita membaca ayat firman Tuhan. Karena supaya kita tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah untuk melakukan sesuatu yang sifatnya fatal. Karena Bapak Ibu, menyesal kemudian tidak ada artinya. Dan karena pergaulan yang salah itu akan membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Pertama, membuat kita dijauhi teman, dijauhi orang. Oh, dia itu mulutnya bla bla bla. Kita nggak mau kan dikatain begitu. Itulah pentingnya kita berdoa datang kepada Tuhan. Kita mencari teman yang bisa kita ajak untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, berdiskusi tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan, bagaimana kehidupan kesaksian hidupnya. Dia mengatakan dia mampu melewati segala macam masalah, pergumulan, masalah, badai apapun. Di situ kita ada dampaknya Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya kita memiliki telinga seorang murid untuk mendengar apa yang disampaikan firman Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, karena iman timbul lewat pendengaran Bapak Ibu. Pendengar akan firman Kristus. Supaya kita tidak salah langkah. Itu juga untung yang kedua. Untungnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang menguatkan di saat kita mengalami jalan buntu. Ada firman Tuhan yang menegur di saat kita mau melangkah salah. Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Karena firman Tuhan ini adalah menegur kita supaya kita bertindak hati-hati. Dan saya percaya firman Tuhan ini adalah perkataan Allah itu sendiri. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini salah satu untuk alat komunikasi kita untuk mengenal siapa pencipta kita, mengenal siapa Kristus. Jadi lewat firman Tuhan itu yang sangat menguatkan, meneduhkan hati kita Bapak Ibu. Dan satu hal, pagi-pagi apa yang kita lakukan? Sebelum kita beraktivitas, tentu kita ambil firman Alkitab kita, bukan ambil Alkitab atau kita ambil iPad atau ambil HP kita. Banyak orang begitu Bapak Ibu, karena apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Perhatian kita yang harusnya untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi dialihkan dengan HP. Kita lihat, oh hari ini siapa yang WA saya, hari ini ada berita apa. Tetapi bukan mencari firman Tuhan. Harusnya yang kita cari adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, memberikan kesejukan dalam hati kita. Di saat kita tidak tahu harus berbuat apa, ada firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita, yang memberikan ketenangan bagi kita, Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Dengan firman Tuhan malam hari ini, diberkati Bapak Ibu? Amin. Amin. Dan itulah penting, sekali lagi saya katakan, penting sekali kita merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu, supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, apapun bentuknya keputusan itu. Tapi kita percaya, lewat firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan, hikmat itu sangat penting untuk kita bisa tahu yang mana kehendak Allah yang harusnya kita perbuat, kita lakukan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, firman Tuhan itu sangat keras menurut saya. Menegur, walaupun kadang kita salah langkah. Ada firman yang menegur kita dengan keras. Mau apa? Mau tersinggung dan firman Tuhan. Karena itu firman Allah sendiri, nggak bisa. Kita mau tersinggung, nggak bisa. Mau tersinggung sama Tuhan. Mana mungkin? Karena firman Tuhan itu adalah membuat firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ya, apakah menegur si yang membicarakan, yang membawa firman, atau yang mendengarkan. Tetapi saya yakin dan percaya, semuanya kita ditegur supaya kita semakin hari dekat kepada Allah. Dan saya yakin dan malam hari ini Bapak Ibu kita diberkati dengan firman Tuhan. Penting sekali kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak tahu akan hari esok, karena sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021 ini.
banyak hal yang sudah kita alami, pahit, getir, manis, kerikil pun yang kita alami, kita akan tinggalkan. Dan kita tidak tahu nanti di 2022 apa yang terjadi. Tapi disitulah kita tetap memiliki hikmat untuk datang kepada Tuhan, untuk tetap berserah, berharap, mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang mau kita lakukan, yang mau kita perbuat. Kita minta Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, karena kita adalah manusia yang penuh dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Itulah untungnya kita memiliki Allah yang tak terbatas kuasanya. Dia maha hadir Bapak Ibu. Dan dia maha mendengar apa yang kita keluhkan, apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Dia tahu. Dan dia mengenal isi hati kita, dia mengenal pribadi kita. Seperti apapun kondisi kita. Tetapi satu hal saya mau bilang, Tuhan tidak pernah lihat masa lalumu. Tuhan tidak pernah lihat latar belakangmu seperti apa. Tetapi apa yang dia mau lihat hari-hari ini adalah pertobatanmu. Manusia mungkin bisa melihat, oh dulu dia tuh begini-begini. Dia itu bla bla bla. Melihat segala kelemahan kita, mengungkit-ungkit segala kekurangan kita, tetapi hidup kita bukan tergantung dari apa kata orang. Tetapi hidup kita tergantung dari apa yang dikatakan firman. Itu Bapak Ibu, dan saya sangat luar biasa malam hari ini saya percaya kita diberkati dengan faedah daripada menuntut hikmat, yaitu judul malam hari ini adalah sangat penting kita memiliki telinga seorang murid. Karena untuk kita mendengar, karena firman, karena iman timbul lewat pendengaran kita. Amin Bapak Ibu. Dan baik, terima kasih untuk firman malam hari ini. Biarlah semoga kita semua yang mendengar, dimanapun kita yang mendengar, boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan saya percaya di dalam Amsal pasal 3 ini, dan juga Amsal pasal 1, dan pasal 2, pasal 1 mengatakan di ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan di dalam Amsal pasal 2, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Dan seperti itu luar biasa Bapak Ibu. Dan mari kita berdoa. Saya akan menutup renungan malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman malam hari ini. Biarlah firman malam hari ini boleh menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan kami pahami akan apa yang Kau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau ajarkan di dalam firman-Mu Tuhan. Tidak kami hanya baca gitu saja, tetapi kami boleh mengerti dan memahaminya. Termatrai di hati kami Tuhan, bertumbuh di hati kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, tidak mendatangkan celaka bagi kami, tetapi kami bisa memilah mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Beri hikmat seperti Raja Salomo. Dia bisa menimbang mana kehendak Allah. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, siapapun kami yang ada di ruang Zoom ini Bapa, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kekuatan dan iman yang tetap kepada Engkau. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terlebih lagi hari-hari ini yang kami tidak tahu Tuhan, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Selalu ada rencana-Mu yang begitu indah, luar biasa. Di balik segala hal, di balik segala masalah, di balik segala perkara, biarlah Tuhan, jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun ini Tuhan, memasuki tahun 2022. Kami banyak hal yang sudah kami alami, pahit, getir, dan buruk yang kami alami Tuhan di tahun-tahun ini. Biarlah semua itu kami tinggalkan Tuhan, dan kami akan menatap masa depan yang bersama-sama dengan Engkau, kembali memasuki gerbang 2022 Tuhan. Dan kami tidak tahu juga apa yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada untuk kami selalu. Engkau mendengar seru dan doa kami. Mari Roh Kudus Engkau melihat kami yang ada di ruang Zoom ini Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan setiap kami, Engkau melihat Tuhan. Engkau tahu isi hati kami semua Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah dengan beri kelegaan Bapak. Bagi mereka yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan, Engkau cukupkan dengan cara-Mu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang maha kaya Bapa. Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom. Saya serahkan kembali kepada host atau WL. Terima kasih Bu Neneng untuk firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk, Rendahkan hati.
tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini kami menaikkan doa syukur dan syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Bagaimana malam hari ini Tuhan, banyak hal yang sudah kami renungkan tentang pentingnya bergaul karib dengan Engkau, pentingnya memiliki telinga seorang murid, pentingnya bagi kami bersandar kepada Engkau bukan dengan pengertian kami, pentingnya hidup kami menurut kehendak-Mu Tuhan, seperti apa jalan-jalan-Mu yang kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah memberikan kepada kami jalan keluar di saat kami mengalami jalan buntu dalam kehidupan kami, di saat kami mengalami pasang surut dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, jikalau beberapa minggu lagi kami akan meninggalkan tahun 2021 ini Bapa, banyak hal yang sudah membuat kehidupan kami tidak nyaman di tahun-tahun ini Bapa. Tapi kami percaya pemeliharaan-Mu tetap sempurna dalam hidup kami. Dan kami akan memasuki kembali gerbang 2022 Tuhan. Kami itu berserah kepada Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kami hadapi ke depan. Namun kami mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Kami selalu mengucap syukur karena kami tahu hidup mengandalkan Engkau lebih dari apapun juga, lebih dari seorang pahlawan merebut kota. Kami percaya Tuhan Yesus, siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom malam hari ini Bapa, Engkau lihat kami dari berbagai macam kota, bahkan negara sekalipun. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat isi hati kami semua. Engkau melihat hati dan pikiran dan kerinduan hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami. Engkau tahu batas kemampuan kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi, menjamah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat yang baru Bapa. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Engkau di dalam apapun yang kami lakukan. Kami selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, bagi yang sakit Engkau jamah, bagi yang mengalami beban berat Engkau beri kelegaan, bagi mereka yang kekurang sandang pangan Engkau cukupkan dengan cara-Mu, bagi mereka yang mengalami jalan buntu Engkau buka tingkap langit, tingkap berkat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, siapapun kami, Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, saat ini menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan langkah kaki kami, sehingga banyak orang melihat bagaimana kehidupan kami hidup mengandalkan Engkau. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau boleh melihat bagaimana karya Kristus yang ada dalam hidup kami. Biarlah mereka juga mendapat keselamatan daripada Engkau ya Aba ya Bapa. Kami panggil Engkau, kami berseru berharap kepada Engkau. Kau melihat apa yang menjadi kekurangan kami saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami yang sering meninggalkan Engkau, kami tahu kami manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan kami hidup di dalam dosa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, kelahiran-Mu bagi kami di dunia ini Bapa, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat kami, Engkau melihat hamba-Mu Ibu Lydia, Ibu Ruth, dan juga Ibu Lipia, Ibu Endang Puji, Ibu Mimi, dan kuda hamba-Mu juga Pak Hari, Engkau melihat juga hamba-Mu Pak Liman malam hari ini Tuhan. Siapapun kami Tuhan, ya seluruh keluarga besar kami, Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa malam hari ini kepada orang-orang yang mengalami bencana di luar sana Bapa, baik gunung meletus, tanah longsor, yang kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga mereka. Biarkan mereka juga punya pengharapan kepada Engkau. Engkau ada untuk mereka Tuhan. Belas kasih-Mu turun untuk mereka. Engkau punya cara untuk menolong mereka Bapa. Kami menyerahkan mereka di dalam doa kami kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu jadi atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati apa yang dilakukan kedua tanganmu tidak akan menjadi sia-sia. Apapun yang kau kerjakan dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan akan tambah-tambahkan berkat. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Biarlah segala hikmatnya daripada Engkau turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan kepada Ibu Lydia. Silakan Mbak Endang, satu